Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas dari studi Quran Hadis dengan tema Muhkamat wa al-Mutasyabihat. Pengertian al-Muhkamat wa al-Mutasyabihat. Muhkam dan mutasyabih berasal dari bahasa Arab. Al-muhkam wal mutasyabih adalah arti yang sering digunakan dalam bidang ulumul Quran. Pembagian ini didasarkan pada penjelasan Al-Quran di surat Al-Imran ayat 7. Muhkam merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yang maknanya jelas dan tidak memiliki kemungkinan makna yang lain. Di sisi lain, ayat mutasyabih adalah ayat yang mengandung kemungkinan arti lahiriah yang beragam. Muhkam berasal dari kata ihkam yang berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Sedangkan secara terminologi, muhkam berarti ayat-ayat yang jelas maknanya dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat lain. Menurut Ibnu Abbas, muhkam adalah ayat yang penakwilannya hanya mengandung satu makna. Dengan demikian, muhkam adalah ayat-ayat yang maknanya sudah jelas, tidak samar, dan tidak menimbulkan pertanyaan jika disebutkan. Yang termasuk dalam kategori ayat-ayat muhkam itu nas atau kata yang menunjukkan sesuatu yang dimaksud dengan terang dan tegas, dan dohir atau makna lahir. Mutasyabih berasal dari kata tasyabuh yang secara bahasa berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal. Sedangkan secara terminologi, mutasyabih berarti ayat-ayat yang belum jelas maksudnya dan mempunyai banyak kemungkinan takwilnya. Maknanya yang tersembunyi dan memerlukan keterangan tertentu atau hanya Allah mengetahuinya. Dengan demikian, mutasyabih adalah ayat-ayat yang maknanya belum jelas. Yang termasuk dalam kategori ayat-ayat mutasyabih adalah mujmal atau global, mu'awal harus ditakwil, musykil, dan mubham atau ambisius. Menurut terminologi, muhkam dan mutasyabih diungkapkan para ulama seperti berikut. 1. Ayat-ayat muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui dengan gamblang, baik melalui takwil ataupun tidak. Sedangkan ayat-ayat mutasyabih, ayat yang maksudnya hanya dapat diketahui Allah, seperti saat kedatangan hari kiamat, keluarganya Dajjal, dan huruf-huruf muqatta'ah. 2. Ibnu Abi Hatim mengatakan bahwa ayat-ayat muhkam adalah ayat yang harus dimanai dan diamalkan. Sedangkan ayat-ayat mutasyabih adalah ayat yang harus diimani, tapi tidak harus diamalkan. 3. Mayoritas ulama al-fiqih yang berasal dari pendapat Ibnu Abbas mengatakan lafadz muhkam adalah lafadz yang tidak bisa ditakwilkan, melainkan hanya satu arah atau segi saja. Sedangkan lafadz yang mutasyabih adalah lafadz yang tidak ditakwilkan dalam beberapa arah atau segi, karena masih sama atau semakna rat. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Fawatih al-suwar. Istilah fawatih adalah jamak dari kata Fatihah yang secara logawi berarti pembuka. Sedangkan suwar adalah jamak dari kata surah sebagai sebutan dari sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang diberi nama tertentu. Sehingga arti fawatih as-suwar secara bahasa berarti pembukaan yang berada di awal-awal surah Al-Quran. Juga dapat diartikan secara istilah fawatih as-suwar, berarti pembukaan surah, karena posisinya berada di awal surah-surah dalam Al-Quran. Macam-macam fawatih as-suwar. Dalam pembukaan surat fawatih as-suwar, macam-macamnya dibagi berdasarkan isi kandungan dari ayat pertamanya. Menurut Imam
Kastalani dalam Lataif al-Isyarah yang dikutip Abdul Jalal membagi ke dalam 10 kelompok. Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut. A. Pembukaan dengan pujian kepada Allah. Al-Istiftah bi al-Sana. Pujian kepada Allah ada 3 macam, yaitu 1. Menetapkan sifat-sifat terpuji dengan menggunakan Alhamdulillah, yakni dibuka dengan Alhamdulillah yang terdapat pada 5 surat, yaitu Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. B. Menggunakan lafal Tabaraka yang terdapat dalam 2 surah, yaitu Al-Furqan dan Al-Mulk. 2. Mensucikan Allah dari sifat-sifat negatif dengan menggunakan lafal tasbih yang terdapat pada 7 surah, yaitu Al-Isra, Al-A'la, Al-Hadid, Al-Hasyr, Al-Syaf, Al-Jum'ah, dan Al-Takabun. B. Pembukaan dengan huruf yang terputus-putus. Al-Ahruf Al-Muqatta'ah. Pembukaan dengan huruf ini terdapat pada 29 surat dengan memakai 14 huruf tanpa diulangi, yakni alif, ha, sin, syad, ta, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, dan ya. Pembuka surat yang diawali dengan huruf hijaiyah adalah 1. Fawatih al-Suwar yang terdiri dari 1 huruf. Untuk jenis pertama ini dapat dijumpai di 3 tempat, yaitu Sya 38, 1 yang diawali dengan huruf syad, Kaf 50/1 yang diawali dengan huruf kaf. 2. Al-Qalam ayat 68, 1 yang diawali dengan nun. C. Pembukaan dengan panggilan Al-Istiftah bi al-Nida. Nida ini ada 3 macam, terdapat pada 9 surah, yakni sebagai berikut. Nida untuk Nabi dengan term Ya ayyuhal Nabi, Ya ayyuhal Nabi, Ya ayyuhal Muzammil pada surah Al-Ahzab, Al-Tahrim, dan Al-Talaq. Nida untuk Nabi dengan term Ya ayyuhal Muzammal, Ya ayyuhal Muzammil pada surat Al-Muzammil. 3. Nida untuk Nabi dengan term Ya ayyuhal Mudassir, Ya ayyuhal Mudassir pada surat Al-Mudassir. Nida untuk orang-orang beriman dengan term Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhalladzina amanu pada surat Al-Maidah, Al-Hujurat, dan Al-Muhtahanah. 5. Nida untuk orang-orang secara umum dengan term Ya ayyuhalladzina nasu, Ya ayyuhal nasu pada surah An-Nisa dan Al-Hajj. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Elma. Selanjutnya D. Pembukaan dengan kalimat berita atau al-istiftah bi al-jumlah al-akhbariyah. Kalimat berita al-jumlah al-akhbariyah dalam pembukaan surat ada 2 macam, yaitu 1. Kalimat nominal atau al-jumlah al-islamiyah. Kalimat ini terdapat pada 11 surat, yaitu surat At-Taubah, Al-An-Nur, Al-Zumar, Muhammad, Al-Fat, Al-Rahman, Al-Haqqah, Nuh, Al-Qadr, Al-Qari'ah, dan Al-Kausar. Yang kedua, kalimat verba, yaitu al-jumlah al-fi'liyah. Kalimat ini terdapat pada
12 surat, yaitu Al-Anfal, An-Nahl, Al-Qamar, Al-Mu'minun, Al-Anbiya, Al-Mujadalah, Al-Ma'arij, Al-Qiyamah, Al-Balad, Al-Basa, Al-Bayyinah, dan Al-At-Takasur. Selanjutnya yang pembukaan dengan sumpah al-istifat bi al-qasam. Sumpah yang digunakan dalam pembukaan surat-surat Al-Quran ada 3 macam dan terdapat dalam 15 surat. Pembahasannya akan dibicarakan pada bagian tersendiri. F. Pembukaan dengan syarat atau al-istiftah bil syarat. Syarat-syarat yang digunakan dalam pembukaan surat-surat Al-Quran ada 2 macam dan digunakan dalam 7 surat, yakni surat Al-Takwir, Al-Infitor, Al-Insyiqaq, Al-Waqi'ah, Al-Munafiqun, Al-Zalzalah, dan Al-Nasr. G. Pembukaan dengan kata kerja perintah atau al-istiftah bi al-amr. Berdasarkan penelitian para ahli, ada sekitar 6 kata kerja perintah yang menjadi pembukaan surat-surat Al-Quran, yaitu pada surat Al-Alaq, Jin, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, dan Al-Nas. H. Pembukaan dengan pertanyaan atau al-istiftah bi al-istifham. Bentuk-bentuk pernyataan ini ada 2 macam, ya bi al-istifham. Bentuk-bentuk pernyataan ini ada 2 macam, yaitu 1. Pertanyaan positif, yaitu pertanyaan dengan menggunakan kalimat positif. Pertanyaan dalam bentuk ini digunakan pada 4 surat, yaitu surat Al-Dahr, Al-Naba, Al-Ghoshiyah, dan Al-Ma'un. 2. Pertanyaan negatif, yaitu pertanyaan dengan menggunakan kalimat negatif yang hanya terdapat pada 2 surat, yaitu surat Al-Insyirah dan Al-Fil. I. Pembukaan dengan doa atau al-istiftah bi al-doa. Pembukaan dengan doa ini terdapat 3 surat, yaitu surat Al-Mutaffifin, Al-Humazah, dan Al-Lahab. J. Pembukaan dengan alasan atau al-istiftah bi al-ta'lil. Pembukaan dengan alasan ini hanya terdapat pada dalam Quraisy. Kemudian sikap ulama terhadap ayat al-mutasyabihat. Ulama banyak berbeda pendapat apakah makna ayat mutasyabih bisa diketahui manusia atau tidak. Sebagian mereka mengatakan tidak dapat diketahui manusia dan hanya Allah yang mengetahuinya. Pendapat ini berasal dari kebanyakan sahabat, tabi'in dan tabi'in dan diikuti oleh golongan ahli sunnah wal jamaah. Pendapat kedua mengatakan bahwa makna yang terkandung dalam ayat mutasyabih dapat diketahui orang tertentu yang sudah mendalam ilmunya. Pendapat ini dipelopori ahli tafsir dan kalangan tabi'in yang bernama Mujahid. Kemudian hikmah adanya ayat al-mutasyabihat. Menurut Syekh Ahmad Sawi dalam Hasyiahnya menjelaskan hikmah ayat mutasyabihat adalah untuk menambahkan kemukjizatan daripada dibuat oleh manusia ayat yang sama dengannya. Karena ayat muhkamat sekalipun bisa dipahami, namun manusia tidak mampu membuat ayat yang persis dengannya, dan ayat mutasyabihat tidak mampu dipahami seperti tidak mampu membuat yang baru yang sama dengannya. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.